subscribers yang bertanya kepada saya hari ini ya. Saya mau mencoba untuk menjawab tentang yang kita kenal dalam KUHP itu ada ketentuan pasal 242. Ini mengenai sumpah palsu. Bagaimana seorang bisa dijerat dengan ketentuan ini? Ini yang saya mau jelaskan kepada subscriber yang bertanya kepada saya. Di dalam persidangan itu, baik perdata maupun pidana, itu hakim itu selalu menggali fakta-fakta yang ada dengan membaca berita acara kalau di pidana ya. Kalau di dalam perdata itu membaca dalil-dalil penggugat dan tergugat itu, sehingga hakim itu menemukan garis merahnya dari kasus ini. Contoh misalnya ada gugat menggugat ya, hakim menggali, membaca ya, sehingga hakim menemukan inti dari permasalahan itu. Namun sebelum menemukan itu, hakim itu biasanya mendengar ya keterangan saksi. Nah, saksi ini di dalam konotasi terminologi hukum itu orang yang mengalami, merasakan, dan juga orang yang kita tahu bahwa dia tahu persis dengan peristiwa ini. Jadi ketika dia diambil kesaksiannya itu, si pesaksi ini tidak boleh bohong ya. Kalau dia bohong, apalagi dia sudah tersumpah gitu ya, dia akan dikenakan pasal 242. Jadi hati-hati bagi orang-orang yang ngarang cerita atau yang pura-pura jadi saksi tapi sebenarnya dia bukan saksi ya. Ini akan dijerat dengan pasal ketentuan 242. Namun persyaratan yang paling pokok di sini untuk pemahamannya itu adalah dia harus masuk dalam positanya hakim. Jadi positanya hakim itu harus dimasukkan kesaksiannya yang bersangkutan ini. Nah, kalau sudah dia masuk lantas menjadi pertimbangan hakim dan setelah hakim mendengar kesaksian dan hakim menjadi yakin padahal itu cerita bohong dan sudah dalam kesimpulan itu masuk dalam amar putusan, maka unsur 242-nya terpenuhi. Pasal 242 yang mengenai sumpah palsu tadi. Nah, ketika ini ada di rejim perdata maupun rejim pidana maupun administrasi, itu konsekuensinya 242 ini akan terus melekat pada saksi ini apabila saksi tersebut tidak bicara sebagaimana aslinya, ataupun si saksi ini mengarang satu cerita atau membuat satu cerita bohong yang meyakinkan majelis untuk memutuskan suatu perkara itu karena kesaksiannya tadi gitu ya. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi saya himbau para subjek-subjek hukum yang diminta datang ke pengadilan itu jangan sekali-sekali melakukan kesaksian palsu ataupun kesaksian yang tidak benar yang tersumpah, karena ketentuan pasal 242 ini akan berlaku baginya ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang berkenaan dengan itu, Pak. Katanya ketentuan 242 ini apakah harus nunggu dulu ketentuan di dalam cerita itu bahwa hakim itu harus tahu dulu? Oh tidak, hakim tidak perlu. Seperti pasal ketentuan 174 kalau tidak salah itu ya, hakim itu harus mengingatkan. Tapi kan kadang-kadang hakim juga tidak tahu bahwa itu cerita bohong ya. Jadi 174 itu apabila diketahui, hakim mengetahui bahwa ini ada cerita bohong, ya itu mungkin ketentuan 174 itu berlaku. Tapi kalau tidak, ketentuan 242 itu tidak menunggu seperti itu gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita tetap menjaga kesehatan, bekerja terus, dan sukses.